Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati iman, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah iradah Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 11, Allah pernah bertanya kepada orang-orang kafir, berapa lama kamu tinggal di dunia? Mereka menjawab, ahyaitana snatain. Kami dihidupkan 2 kali. Wa amattana snatain. Dan kami pun akan dimatikan 2 kali. Dalam Al-Quran surah Al-Imran, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada Allah padahal tadinya kalian mati? Kemudian Allah hidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian kembali, summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka kita akan mengalami hidup 2 kali dan mati 2 kali. Hidup yang pertama, mati yang pertama. Mati yang pertama kita alami di alam rahim. Ketika kita masih menjadi nutfah, setetes air mani. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina nutfatan. Sungguh Allah mengumpulkan kalian dalam perut ibumu dalam waktu 40 hari menjadi utmah. Kemudian dalam waktu 40 hari menjadi alaqah. Dan dalam waktu 40 hari menjadi mudghah. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimkanlah kepadanya malaikat. Fayanfuhu fi ruh. Kemudian meniupkan ruh pada saat bayi sudah menginjak 4 bulan. Makanya di kita ada istilah 4 bulanan di sebagian pemahaman masyarakat. Kalau anaknya ingin ganteng, maca surah Yusuf. Lamun hoyong gelis, maca surah Maryam. Pas lahir siga sahapa, siga bapakna anggar, siga indungna. Rewas nun budak siga baturnya Pak. Itulah di kita. Sampai kapan kita hidup? Hingga kita lahirlah ke dunia, menjalani hidup yang dalam kurun waktu ada yang namanya ajal. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Itu rata-rata usia umat Nabi Muhammad. 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit orang yang lebih daripada itu. Jadi rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Ada yang lebih ada, tapi cuman sedikit. Jadi bagi bapak yang sudah usianya kepala 6, kepala 7, itu sudah panjang umur, Pak. Lamun 80 tahun eta mah istimewa.
Lamun 80 tahun kaluhur eta mah makhluk langka. Harus dibudidayakan gitu. Itu 60 sampai 70 tahun saja. Pendek. Bahkan sekarang masih banyak orang yang masih muda meninggal belum 60. Dibandingkan dengan umat-umat Nabi dahulu yang umurnya panjang-panjang. Ya, Nabi Ibrahim saja dikisahkan beliau dihitan pada usia 80 tahun. Ya di sepitan nanti 80 tahun bil qodum dengan kampak kenapa? Di sepitanan atau Pak? Sok mau bapak ini di sepitan 80 tahun. Ya. Berarti saking panjangnya umat Nabi dahulu. Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun. Dakwah apa? Berapa umurnya? Tapi untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat Nabi dahulu, umat Nabi dahulu walaupun umurnya panjang, tapi pahalanya tidak dikali lipat. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek, setiap melakukan satu kebaikan dikali lipat. Makanya kata Nabi, kulu amal ibni Adam, setiap amal manusia, anak Adam, yudho'afu, dikali lipat. Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'imi'ati difin. Setiap satu kebaikan dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali saum yang pahalanya unlimited tanpa batas. Jadi beruntunglah umurnya pendek tapi setiap kebaikan dikali lipat, karena kalau dihitung dengan hitungan umur kita tidak akan sampai kepada amalan-amalan yang bisa meraih pahala yang sangat banyak. Ya coba we dibayangkan, umur 60 tahun dan diangkat tidur, lamun ditakdirkan tidur sehari 8 jam dikali 60 tahun, geus 20 tahun udah dipakai sare wae. 8 jam dikali 60 tahun udah 20 tahun umur yang kita pakai tidur. Sisanya berapa tahun? Cuman 40 tahun umur kita. Dan dikurangi deui masa belum balik saat tidak dihisab. Yang kata Ibnu Abbas maksimal belum balik itu 15 tahun usia akhir balik itu maksimal itu teh Pak. Dikurangi saja 40 tahun 15 tahun tinggal 25 tahun. Itulah umur kita yang sebenarnya yang Allah hisab di dunia ini. 25 tahun can kaetang tidur dina pengajian acan eta mah. Tidur dina Jumatan teu kaetang. Can kaetang mikiran kai catur teu kaetang. Gapleh mancing geuning. Nonton Persib bari eleh di kamari. Teu dietang. Jadi kalau dietang-etang sangat pendek. Makanya kata Nabi min husni islamil mar'i, salah satu baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ciri bagusnya iman seseorang, Islamnya seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lamun sakirana tepi pahalaeun, tepi duiteun, mending tinggalkeun. Karena umur kita sangat pendek. Oleh karena itu, Nabi pernah berpesan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hatta yus'ala an umurihi. Sampai Allah akan menanyakan kepada dia tentang umurnya, fi ma'afna. Untuk apa dia habiskan? Di hari kiamat nanti min mauqifi fil hisab, di tempat berdirinya untuk dihisab. Ketika orang dalam pikirannya cuma satu, imma soirun ila jannah au nar, uring bakal ke surga ka neraka nya. Jadi pikiran orang dalam kitab Syarihus Sholihin nanti di akhirat cuma dua, ke surga ka neraka, ke surga ka neraka. Ketika berdiri di padang mahsyar saat matahari didekatkan sejarak 1 mil dalam keadaan urotan, telanjang bulat, gurlan, tanpa pakaian, tanpa sandal, tanpa dihitan, dan buhman tanpa bawa apa-apa. Yang dipikirkan cuma satu,
surga, neraka, surga, neraka. Sambil dalam keadaan khosyiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Dalam keadaan tertunduk karena sangat takut sekali. Kemudian selama 50.000 tahun bagi orang-orang yang kafir menanti dihisab. Di sanalah mulai Allah menghisab. Ada yang mendapatkan bigoiri hisab tanpa dihisab sama sekali. Ada yang dengan hisaban yasiran, cuma ditampakkan amal-amalnya, kemudian kata Allah, hari ini aku ampuni dosa-dosa kamu. Dulu kamu melakukan kejahatan, keburukan ini, ditataan hiji-hiji. Ngaku te, ata'rifu dan bakada? Kamu ngakui dosa ini? Ngaku. Ata'rifu dan bakada? Kamu ngakui dosa ini? Ngaku. Maka kata Allah, hari ini aku ampuni dosa-dosa kamu. Itu kalau orang yang mengalami hisaban yasiran. Tapi ada juga yang mengalih hisaban asyiron, hisaban yang sangat berat. Ya pasti tampakkan catatan amal sawa, seperti dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Mereka mengatakan, ya laita hadal kitab, aduhai celaka kitab ini. Mali hadal kitab, la yugadiru sogiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tersisa dari perkara kecil sampai perkara besar, illa ahsoha, melainkan Allah mencatatnya. Teknologi gede ku Allah dicatat. Aku teu baheula pernah ngabedahkeun balong batur. Aku teu baheula pernah maok buah di komplek logam. Tercatat Pak dalam maha CCTV Allah. Kemudian dalam kondisi tegang Allah tanyakan, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, kumaha salatna. Ad-dima, kumaha, apakah kamu pernah menumpahkan darah? Pernah menyakiti orang lain? Kemudian ditanya an umurihi, tentang umurnya. An hayatihi wa baqaihi fid dunya, tentang tetapnya, tinggalnya dan hidupnya di dunia. Dipakai naon wae ta umur. Di masa balik sampai tua, sampai meninggal dipakai naon wae. Dipakai ibadah, dipakai haram jadah. Dipakai taat, dipakai maksiat. Dipakai tarawih atau dipakai gapleh. Allah tanyakan, kenapa? Bagaimana umurmu? Yang Allah anugerahkan kepadamu hidup dipakai naon wae. Makanya Nabi pernah ditanya, ayun nas khair ya Rasulullah? Manusia bagaimanakah yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi, man tola umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Kemudian, bagaimana orang yang paling jelek, paling jahat ya Rasulullah? Man tola umuruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Jadi orang yang semakin panjang umur, semakin taat, semakin rajin ke masjid, semakin rajin tadarus, maka orang itu adalah orang yang terbaik kata Nabi. Maka pilihannya, apakah kita ingin jadi orang yang beruntung, orang terbaik, atau malah sebaliknya, kita milih jadi orang yang celaka. Kasim kuring Pak, tahun kamari sebelum corona ngawitan, aya ibu-ibu, Pak Ustadz, sok we bumi teh angge, kangge rumah tahfidz, mangga bu, ya angge ku abdi teh ngobrol, tapi pas ku abdi telepon, assalamualaikum bu, tengah jawab itu waalaikumsalam si ibu teh. Pas tepang teh Pak Ustadz, nah abdi teh ngawaler salam Pak Ustadz, margi abdi mah Kristen cenah kitu. Ruas Pak, aya orang Kristen nambutkeun bumi kangge rumah tahfidz. Bu Kristen? Nah atuh bade ditambutkeun bumi ka abdi gitu. Gitu. Ah ieu mah cenah kanggo jariah pun biang we cenah kitu. Abdi teh, "Bu mangga leueut-leueut." Suguhan cai. Ibu mah saum Pak Ustadz. Saum, Bu? Ruas saum, Pak. Kristen saum. Ibu emang di Kristen aya saum? Aya Pak Ustadz, cenah aya saum. Da abdi mah kapungkur, Pak Ustadznya kapungkur nuju Islam keneh. Itu tadinya ruas abdi. Nuju Islam keneh, abdi mah rajin saum Daud. Abdi ngaholang, ih jelema rajin saum Daud sampai ka murtad gitu. Aya gitu tah Pak. Berarti hidayah teh mahal. Mata alhamdulillah orang tinggal di lingkungan al-hidayah gitu ya Pak. Abdi mah nuju Islam keneh
sering saum Daud. Si ibu eta. Bu aslina eta teh Bu. Ditaharuskeun teh karayina. Cenah Pak Ustad, si teteh mah kieu cenah. Baca Qur'anna, ngaosna. Wah, rajin pisan salatna. Kan eta cenah pedah nikah jeung suamina anu Kristen, acanakeun tah kitu, Pak. Jadi di usia-usia yang sudah tua baru masuk Kristen. Kan kitu geuning. Nya jalmi mah lamun geus cinta melekat teh kotak pun terasa coklat cenah kitu, Pak. Jangan salah dituturkeun we. Berarti iman itu adalah nilai yang sangat berharga daripada apapun. Matak sore rayana abdi mah cenah meuni nyeri hate cenah lamun ningali si teteh. Ngetoy baheula ngajarkeun ngaji cenah. Ayeuna kalakah beda jalur cenah kitu. Itu Pak, umurnya yang tadinya dia ada jalur dalam keberuntungan dia belokkan. Jadi orang-orang yang rugi. Terus ada juga yang curhat kepada guru saya cenah. Anaknya yang curhat imam Pak, kisah nyata cenah Pak Ustad. Pun bapak pindah agama gara-gara nikah jeung orang Cianjur. Tak bahaya nikahnya orang Cianjur teh Pak. Nikahnya orang Cianjur bahaya ya. Langsung kumaha kitu bisa kitu. Cek pun guru teh kumaha bisa kitu. Nya nikah jeung istri nu kahiji ngantunkeun gitu. Padahal cenah jeung si mamah teh nya cenah istri nu kahiji kantos ibadah haji, malahan jadi pengurus DKM cenah harita teh. Nikah jeung istri nu kadua sami kantos ibadah haji, ngantunkeun deui wae. Pernikahan yang pertama, pernikahan kedua istrina ngarantunkeun. Buka kumaha tah? Bisa kitu. Akhirnya pas nikah ke istrinya yang ketiga, dia tidak ngomong-ngomong kepada anak-anaknya karena sudah tua. Tahu-tahu dari saudaranya atau teman-temannya. Terus cenah bapak maneh kawin deui jeung orang Cianjur. Pas ternyata dicek pas disumpingkan ke bumi Ramana saur putrana cenah. Yang teh ayeuna mah tong ngajak deui bapak salat. Nah apa kitu? Bapak geus pindah agama. Di usia 60 tahun, Pak. Padahal pernah ibadah haji, rajin ke masjid, tapi di usia 60 tahun pindah agama gara-gara istrinya orang Cianjur itu Kristen. 60 tahun pindah agama, reuas putrana. 60 tahun, Pak. Kabayang ku abdi berarti awewena geulis ngora keneh. Mungkin merelakan akidah demi wanita yang ecek-eceknya. Ditaros teh ku pun guru teh, sabaraha yuswa istri anu ayeuna 58 tahun. Duh meni rugi pisan nya. Lamun ngora keneh rada leuheung kitu dosa oge. Istrina 58 tahun, Pak. Nya 58 tahun mah sami atuh geus sepuh. Nya ditepak ping-ping nu oyak pipi gitu nya. Geus kolot atuh da. Dan teu mulus deui. Adak saur putana cenah ku abdi dikintunan we unggal dinten foto-foto nuju ibadah haji jeung si mama. Jeung istrina nu kadua sugan cenah jadi pindah di agama. Inilah contoh umur yang rugi. Semakin panjang umur, ya kalakah pindah agama. Semakin tua, kalakah lebih rajin, gaple, nyawa japati, gini orang apa? Nggak sekolah tikieu we ngalepek japati, mancing kieu. Nya di Jati Gede, di itu Jati Luhur, saguling. Tah ieu Pak, hayang maot ka bawa gurame. Yang maot ka bawa gurame, gitu ya. Nah, di sinilah. Makanya kata Ibnu Katsir, i'lamu anna tulal umur hujjah. Ketahuilah oleh kalian bahwa panjang umur itu adalah hujjah, bukti. Fa na'udzubillah an nu'ayyaru fitulil umur. Dan kita berlindung kepada Allah dijelekan ketika panjang umur tersebut. Kan ayahnya atau sepuna teh, pikuna teh bagus gitu Pak. Perasaan teh can salat Pak. Nya neng banyak sajadah mah yang salat. 5 menit deh, 5 menit yang akan datang. Neng macan salat, neng macan salat. Ira rasanya can salat we. Da kebiasaannya juga baik. Mata pas pikuna we amalan-amalan baik. Aya geuning ka punggur Ustaz Asep kantos nyarios di dieu.
Aya aki-aki tiap nu ngalewat dicarekan cenah. Aya maneh kamarana sedang moal Jumaahan, corekan tiap nu ngalewat. Bak teh poe Kemis harita teh. Di pikuna teh hayang Jumaahan we terus eta mah. Nya aya nu pikuna teh cenah maling sendal we terus. Nya tiap beres Jumaatan cenah leungit we sendal kulit. Cek incuna teh kela antosan. Pasti kupon aki cenah dicandak. Ya rasanya lamun sendal kulit teh nu manehna. Itu pikun. Matak sare Ibnu Katsir, fa nauzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah dari jelekan umur yang jelek. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal haram. Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Aku berlindung kepadamu dari usia tua, dari kepikunan dan segala rupa yang bisa menyebabkan orang itu menjadi umurnya menjadi tidak barokah. Umurnya dipakai apa? Kata Nabi, wa an ilmihi fima fa'ala bi. Dan yang kedua, Allah akan menanyakan pada hari kiamat tentang ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak? Kamu tahu bahwa baca Quran itu wajib diamalkan tiap hari baca Quran. Kamu tahu ke masjid itu wajib bagi laki-laki karena laki-laki yang soleh yang rajin ke masjid. Kalau enggak ke masjid itu laki-laki yang solehah yang harus dikasih mukena warna pink ya Pak. Sementara ke masjid mah. Tahu tidak? Kalau tahu tapi tidak ke masjid, Allah akan tanyakan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jikalau orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan derajat surga semakin tinggi ke atas, sampai digolongkan bersama golongan para nabi. Lamun ngamalkan ilmuna. Tapi lamun punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, darokat, dia akan semakin dalam ke dalam jurang api neraka yang paling bawah. Ya, maka paling tinggi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ada dalam kerak neraka paling bawah. Kenapa? Geus berilmu tapi teu ngamalkeun ilmuna jelema eta teh. Maka Allah tanyakan, ilmu kamu dipakai apa? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi fi mafa min aina tasaba wa fi ma anfaqah. Tentang hartanya dari mana kau dapatkan? Kemana engkau infakkan? Jadi harta mah lebih berat pertanyaannya dua. Lamun umur dipakai naon, ilmu diamalkeun teu, harta mah ti mana ka mana. Ti mana meunangna dari jalan halal atau haram. Ya, boga mobil ya ti mana ya? Asbabul kurunyung boga mobil ti mana? Ceritakeun. Halal atau haram. Terus dipakai ka mana we eta mobil teh tah? Ka masjid, ka diskotik, ka mana sok? Bobi karek hiji mobil. Ada dina Sunan Abu Daud kalau nggak salah ada bab di mana orang kaya orang yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena paling banyak hisabannya. Di mana? Terus dikamanakeun? Ya, di mana teu menang duit 7M? Nang korupsi dana bantuan sosial Covid. Wah, berat mah. Terus dikamanakeun? Ya, dipakai happy-happy dibagi-bagi jeung grup panjang, Pak. Makanya ada anekdot, aya tukang ngalakai, aya sayembara. Ada orang kaya mau meninggal, pas mau meninggal teh si orang kaya teh ngumumkeun sayembara, siapa yang mau menemani saya ketika saya sudah meninggal selama 1 bulan di kuburan, maka akan dapat hadiah 1M. Nah, terus ka istrina, hayong alim maturan bapak lamun bapak maot sabulan we tong lami-lami teh di kuburan keung. Hadiahna 1M. Istrina alim teuing geus Pak, lamun bapak maot mah. Anakna oge alimun. Akhirnya disayembarakeun sakampung aya saurang nu hoyongeun tukang tukang ngala kayu bakar. Urang geus bosen cenah hirup kieu wae hayang beunghar peng aya sayembara. Peroge sabulan di kuburan maturan. Nah, akhirnya tiba waktu si bapak ieu maot. Pas maot disiapkeun kuburan di 2 ngan di bolongan si kuburan teh cenah. Kumaha teknis nama. Tah pas di kuburan hari pertama
Malaikat datang senapa. Ini kisah dongeng tapi bisa kisah ambil ibroh. Malaikat datang. Pas malaikat ada nanyaan cenah. Lieur ieu jelema hiji saha? Mane saha di dieu cenah? Abdi mah cenah tukang ngalakai cenah. Kayu bakar ngan imah maturan we cenah yang 1M. Samemeh ieu mayit ditanya, "Maneh heula ku urang tanya?" Cek malaikat cenah gitu, Pak. Dongengna teh. Kabeneran harita mawa kampak. Da tukang kai kan ngalakai mawa kampak. Ayeuna ku urang tanya, "Kampak maneh ti mana ieu meunangna?" Kampak ti mana meunangna bisa boga kampak. Caritakeun. Tah ngajawab pertanyaan kampak we 2 minggu, Pak. Nanya kampak menang ti mana 2 minggu. Wah, si kampak 2 minggu. Kemudian 2 minggu kemudian ditanya, kampak dipake naon wae, ngala naon wae, terus dikamanakeun hasilna. Ngajawab pertanyaan kampak dipake naon wae 2 minggu. Pas sabulan. Ieu sabulan teh geus disambut teh ku keluarga si mayit teh. Si ieu bakal menang hadiah, nya. Pas keluar di kuburan teh, "Selamat, anda mendapatkan 1 miliar." Ya, cek nu ieu si bapa nu kang kai ieu. Aing mah tah kampak keur maneh. Kalek ditanya kampak we urang geus hese ngajawab. Komo deui boga duit 1 miliar cenah. Aing mah kajenteng sangsara cenah. Kitu cenah, Pak. Di alam kubur juga gitu. Ya mah dongeng, Pak. Tapi kan bisa kita petik ambil ibrohnya bahwa setiap yang kita miliki ditanya di mana menangna, di kamanakeun. Maka jangan ada 1 sen pun barang yang diri kita yang haram. Karena kululah min nabatat bin haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari haram maka nerakalah tempatnya. Jadi di mana ka mana? Adakah harta kamu yang kamu sumbangkan ke masjid, ke madrasah, panti yatim? Maka kalau kamu hanya pikiran teh belanja, kuliner, tak nu kieu nu bakal hisabna berat. Dak nah Nabi nganjurkeun teh infak, zakat, sedekah, infak, zakat, sedekah. Nya ieu teh keur ngahisab, ngamudahkeun hisab urang ke di akhirat. Makanya kata Nabi, siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan kembali rumah di surga. Makanya kata Abu Bakar, aku infakkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Awalnya Umar, kata Umar, aku infakkan setengah hartaku. Umar tos pede, pasti tidak akan ada yang menyamai amalku. Infakku sekarang. Maka kata Abu Bakar, kalau Umar setengahnya, aku infakkan semua hartaku. Kata Umar, lagi-lagi aku tidak bisa melampaui amal Abu Bakar. Para sahabat mah cenah lebih memilih memprioritaskan akhirat daripada dunia sebagai jembatan agar mudah dihisab nanti di hari kiamat. Yang terakhir, Allah akan bertanya kepada kita an jismihi, tentang tubuh kita, badan kita, fima ablah, untuk apa kita rapuhkan? Ya, yang tadinya kuat sampai melemah dipakai naon wae ta'awak. Ya, sampean tah tadina kuat sampai ka ayeuna rematik, asam urat dipakai naon wae? Sampean dipakai ke mana? Tangan dipakai apa saja? Mata dipakai apa saja? Allah akan tanyakan. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan dan kaki akan menjadi saksi pada hari kiamat. Cek tangan teh abdi diangganya pengan Al-Quran, cek tangan. Cek kaki abdi ngalengkah ke masjid. Cek soca abdi pas maca Quran nundutan, cek soca itu mah. Pas ngaji nundutan, cek soca. Atau ketika mulutnya dikunci, tangan bersaksi, mata bersaksi, kaki bersaksi. Apa itu kalau ngomong ke gorengan anak? Abi dipakai maksiat, main game online we terus ka pemuda ye. Main PUBG sareng Mobile Legend we hayo mabar jeung mabar. Tangan jadi saksi. Dipakai nonton naon tah mata. Gitu. Taros ku Allah teh teh. Itu ngomong teh mata sorangan, leungeun sorangan. Di ka mana tah sampean? Kaki yang bersaksi. Maka kata Nabi sampai tertawa. Kata sahabat, "Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" Asaku aneh, engke di hari kiamat aya jelema nyarekan awakna sorangan. Ngomong kaleun indit sia maneh.
Ini siapa nih? Ku urang dibela kalahkan nyelakakan. Jadi ngomong jeung leungeun sorangan jeung suku sorangan. Mana kalahkan nyelakakan urang cenah. Nanti bisa ngomong deh geus eureun hisabna oge. Aku nyarekan awak sorangan urang ke hari kiamat nauzubillah, Pak. Ini siapa nih? Dari sanalah ya makanya kata Nabi bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Allah tidak memandang rupa tubuh kalian. Yang Allah pandang adalah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah perhatikan, yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Makanya ketika Ibnu Mas'ud naik tangkal korma disuruh Nabi pengalahkeun korma cenah. Jang naik Abdullah bin Mas'ud teh. Disingkapkeun gamisna, katingali bitisna anu leutik. Para sahabat menertawakan karena melihat bitisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Maka kata Nabi, "Ma tadhakun?" Hei, apa yang kalian tertawakan? Yang seri naon maneh? Nabi ngambek, Pak. Kata Nabi, "La rijlu Abdillah asqalu fil mizan min Uhud." Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan nanti daripada gunung Uhud. Tahu ningali leutikna dipake ka mana ta suku? Leutik, tapi kan dipakai amal soleh. Nya lamun ayeuna mas, nya lamun nabina orang Bandung mah sungguh kakinya Nasrul lebih berat daripada gunung Tangkuban Parahu gitu. Dipakai ka mana ya sukuna? Tak Nabi marah, tak merhatikan fisik. Karena nanti akan datang pada hari kiamat rajulun saminun kata Nabi. Orang yang badannya besar, gemuk. Kemudian pasti timbang la yajilu janaha ba'udatin, amalnya tidak mencapai sayap nyamuk. Pasti timbang awakna we gede. Pasti timbang teh cenah teu dugi-dugi jangjang reungit. Amalna tidak sampai sayap nyamuk. Makanya ketika kata Nabi, umurmu dipakai apa? Ilmumu kau amalkan atau tidak? Hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan? Dan tubuhmu untuk apa engkau rapuhkan? Sampai engkau semakin tua semakin melemah, semakin tidak kuat, dipakai apa saja? Maka 4 pertanyaan ini di hari hisab nanti harus kita jawab bukan dengan jawaban mulut, tapi kita jawab dengan jawaban amal di sisa kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita di kehidupan dunia yang sebentar ini. Kebahagiaankah yang akan kita raih atau kecelakaankah yang kita pilih? Sesuai tergantung dengan pilihan kita di kehidupan dunia yang singkat ini. Itu mungkin yang dapat disampaikan tentang hakikat mas'uliyatul insan pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, yang diberikan selalu kesehatan yang kita gunakan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.